Wabarakatuh. Baik, Bapak yang kami hormati dan rekan-rekan seperjuangan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai materi dari penanaman nilai-nilai integritas. Ada Ibu Erna Andriani, SPD, kemudian ada Ibu Karina Pratiwi Wibowo, kemudian ada saya sendiri, Yulia Nur Hasani, dan ada Ibu Dr. Pradini. Nah, baik rekan-rekan semuanya, dari judul besar penanaman nilai-nilai integritas. Untuk makna integritas sendiri tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan kelompok sebelumnya. Kami menggarisbawahi pada kata penanaman. Penanaman itu sendiri asal katanya tentu dari tanam. Tanam itu berkaitan erat dengan yang namanya bibit atau benih, atau tadi di kelompoknya Bapak Asep Ramlan yang Pak itu ada tunas. Nah, bagaimana cara penanaman nilai-nilai integritas itu? Berikutnya Bu. Nah, di sini ada 9 nilai ya, 9 sikap. Nah, ada kejujuran, kesederhanaan, kegigihan, keberanian, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerjasama, keadilan, dan sumbernya ada dapat dilihat. Nah, ini akan dibahas dan didiskusikan bersama kita semuanya. Untuk nomor 1 sampai 3 akan disampaikan oleh Ibu Karina. Untuk nomor 4 sampai 6 akan disampaikan oleh Ibu Dr. Pradini, dan untuk nomor 7 dan 9 akan disampaikan oleh Ibu Erna Andriani. Kepada Ibu Karina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mulai menjelaskan ya sedikit tentang cara-cara menanamkan nilai-nilai integritas. Tiga hal pertama yang perlu kita tanam. Oh iya Mak, sebelumnya mungkin saya akan beralasan kenapa kelompok kami mengambil sumbernya itu dari www.childrencare.com dengan penulisnya Nuri Indira Dewi dengan judul menanamkan 9 nilai integritas sejak anak kecil. Perlu kita mungkin buat Bapak Ibu guru udah biasa ya kalau sebenarnya nilai yang baik itu perlu kita tanam sejak anak-anak masih kecil, terutama untuk 5 tahun pertama atau disebut dengan golden age. Biasanya anak-anak akan lebih mudah menyerap apa yang kita informasikan atau apa yang akan kita edukasikan itu di 5 tahun pertama kehidupannya. Yang diharapkan ke depannya itu akan terbawa sampai dia tua, sampai dia menduduki jabatan tertentu. Nah, saya itu yang pertama itu kejujuran. Tadi mungkin sebelum di kelompok sebelumnya sudah dijelaskan arti makna kejujuran sendiri itu apa. Jika mengartikan kejujuran itu mengatakan hal yang sebenarnya, entah itu benar atau entah itu tidak benar, yang katakan aja sebenarnya itu. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Makna kesederhanaan ini bisa diartikan juga tidak berlebihan. Memberi sesuatu itu berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena jika melihat memberi sesuatu atau menghargai sesuatu dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan cenderung bernafsu untuk menghabiskan apa yang kita punya untuk mendapatkan sesuatu itu. Bahkan kita akan mengusahakan cara apapun, entah itu halal atau tidak, untuk mendapatkan hal tersebut. Yang ketiga adalah kegigihan. Dapat diartikan dengan pantang menyerah gitu. Jika seorang anak diajarkan untuk selalu bersikap gigih sejak kecil, diharapkan nanti ketika besar, ketika dia mendapatkan masalah yang lebih besar, itu dia tidak akan pantang menyerah. Contoh, misalnya nanti ketika dia sudah dewasa, dalam pekerjaannya dia mengalami kesulitan keuangan. Mungkin untuk orang-orang yang tidak diajarkan kegigihan, dia mau cari cara cara singlenya aja deh, contohnya seperti korupsi gitu. Tapi kalau misalnya dia diajarkan kegigihan sejak kecil, ketika dewasa kemungkinan besar dia akan berpikir berkali-kali lipat, berulang-ulang kali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu untuk mendapatkan keinginannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Freddy. Selamat. Terima kasih Bu Karin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu keberanian.
Keberanian sendiri adalah sikap di mana tidak takut atau gentar menghadapi tantangan. Jadi seperti tadi kenapa kita ngambil dari sumbernya di anak-anak, karena kan tahu sendiri kalau anak-anak itu lebih gampang diterapkannya dari kecil. Nah contohnya misalkan misalkan kita mengajarkan membela teman yang diejek di sekolah misalkan karena kebenaran. Terus juga misalkan mengajarkan hal-hal menegur misalkan yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contoh dari keberanian. Selanjutnya rasa tanggung jawab. Di mana rasa tanggung jawab itu kesadaran diri sendiri terhadap semua tingkah laku dan perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Nah ini biasanya harus berdasarkan dari hati nurani sendiri. Kalau tidak dari hati nurani sendiri, maka pasti bakalan susah. Salah satunya, misalkan kita bisa mengajarkan contohnya membereskan yang sederhana aja seperti membereskan tempat tidur sendiri, kemudian mengerjakan PR tugas sekolahnya sendiri. Ketika di sekolah pun juga misalkan ada kegiatan bersih-bersih. Nah misalkan bagian tiket harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya yang itu kedisiplinan, di mana kedisiplinan adalah taat terhadap aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah biasanya melalui proses perilaku yang diberikan dari ketaatan. Jadi bukan paksaan, hampir sama dengan rasa tanggung jawab dan harus datang dari diri sendiri. Misalkan kita mendisiplinkan anak untuk tepat waktu, karena kan otomatis kalau kita dari kecil kita membiasakan untuk tepat waktu, setidaknya minimal kami misalkan kita udah dewasa itu telat-telat lah. Makanya sampai ke 1 jam baru datang ke kantor kan itu tidak lucu gitu ya. Kalau misalkan setengah jam, kalau misalkan 5 menit atau 10 menit mungkin sama kepala juga masih diwajari. Tapi kalau sampai 1 jam ataupun lebih itu mah terlalu gitu ya. Jadi kalau kita dibiasakan dari kecil sudah biasa misalkan dari kedisiplinan tersebut, insya Allah otomatis nanti ke depannya juga kita bakalan tercipta kedisiplinan. Selanjutnya mungkin diselanjutkan oleh Ibu. Terima kasih kepada Ibu Pradini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepedulian. Nah, tumbuhkan empati sejak kecil. Ajari anak kita tentang emosi dan tunjukkan bagaimana caranya menunjukkan kepedulian terhadap sesama dengan cara yang sederhana. Contohnya, mulai hal kecil, menghibur teman yang sedang sedih atau berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal ataupun menolong teman yang sedang sakit. Kemudian kerjasama, berikan contoh saat di rumah atau di sekolah untuk kerjasama saat bermain, menyelesaikan suatu proyek atau saat merapikan mainan. Nah, perlihatkan juga kepada anak bahwa dengan kerjasama pekerjaan kita itu akan lebih cepat selesai dan hasilnya pun akan lebih memuaskan. Kemudian keadilan, ajarkan konsep adil sesuai dengan usianya dan ajari anak untuk berbagi terhadap sesama. Tanamkan pula nilai bahwa semua orang itu punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Contohnya saja dimulai dari lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu kan ada anggota keluarga yang misalkan ibu, ayah, anak, kakek, nenek, asisten rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Nah, kita sebagai orang tua harus memperlihatkan gimana ya, memperlakukan semua anggota keluarga kita itu dengan setara, tidak membeda-bedakan status sosialnya. Dengan hal itu anak akan melihat dan mencontoh apa yang kita lakukan. Nah, itulah 9 nilai integritas yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini secara bertahap dan kontinu agar oleh anak tersebut dijadikan sebuah kebiasaan dan pandangan hidupnya. Kemudian sebagai upaya kita mencegah dan menghindari perilaku korupsi di sekitar kita. Sekian penyampaian dari saya, dilanjut sekarang kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab hanya untuk 1 pertanyaan saja. Silakan. Tidak ada yang bertanya, berarti akan kami tutup gitu. Ya baik. Ya.
perhatiannya. Mungkin terakhir kita di sini sebagai CPNS ya, masih ada C-nya, calon pegawai negeri sipil. Berarti kita adalah bibit baru, tunas baru, generasi baru pegawai negeri sipil. Maka dari itu, marilah kita sejak saat ini untuk mulai menanamkan nilai-nilai integritas pada diri dan pribadi kita untuk generasi ASN yang lebih baik. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.